di dalam itu ada bukan sehat, itu ada untuk ta'alakum ya tina kutiba siam kutiba ala minkum la'ala tattaqun. Jadi tarik namanya bukan sehat. Karena itu walaupun saya dan disertasi ya lain. Penelitiannya dibagi sebelum sesudah Ramadan, sebelum Ramadan diberi kuesioner dan kuesioner memang pegawai juga, jadi tidak kita juga gitu ya kira populasinya. Nah, dibuat kuesioner isinya misalkan apakah Anda mengharapkan Ramadan sudah tiba, apakah Anda melakukan persiapan untuk menghadapi Ramadan, apakah Anda memenuhi syarat dan juga dengan ibadah dan seterusnya. Ketika jawabannya dalam skor mayoritasnya, maka masukkan oh ikhlas masuk Ramadan. Sementara pada yang banyaknya maka dimasukkan kelompok yang ikhlas masuk Ramadan. Setelah itu semua bisa kesehatan ibadah, badan, lemak, kadar kolesterol, terusnya laboratorium. Setelah itu kita ikut Ramadan. Setelah syak menjelang akhir dikumpulkan lagi semuanya. Setelah di pada kelompok yang ikhlas mana, kelompok yang tidak sebagian. Dan ternyata sama-sama 3 hari. Jadi kalau target puasa itu menimbulkan kesehatan, semua puasa. Rasanya sih di Indonesia kalau yang namanya puasa terserah dia kelompok yang ikhlas tidak, itu akan puasa beneran. Kayaknya sih sepertinya sih enggak kan yang namanya puasa terus kemudian curi-curi makan di WC kan enggak ya. Kira-kira tetap puasa gitu. Jadi puasanya dapat. Setelah itu diperiksa laboratorium kesehatan, ternyata terjadi perbedaan bermakna. Pada kelompok yang kemudian ikhlas, terjadi perbaikan, bukan hanya berat badan turun, tapi kolesterol perbaikan, gula terkontrol, tekanan darah lebih baik. Sebaliknya pada kelompok yang tidak ikhlas, kolesterolnya naik, asam uratnya naik, tensinya naik, berat badan pun bahkan naik. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa memang betul kalau ada kontroversi mengenai tadi ya, mengenai apa namanya sumutasihu itu apakah betul itu merupakan hadis atau bukan. Kita melihat bahwa memang puasa berpotensi untuk memberikan kesehatan, tetapi tampaknya keikhlasan lebih menentukan daripada itu. Nah, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Saya sering dalam kesempatan berbicara, saya ingatkan bahwa at-taqu itu sudah diserap dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita diserap dengan dengan kata takut. Takwa, tak, kof, waw, itu membentuk kata taku, itu memiliki akar kata yang sama dengan takut. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang takut melanggar perintah Allah dan takut untuk lalai akan melanggar larangan Allah dan takut untuk melanggar perintah Allah atau lalai terhadap perintah Allah.
Karena itulah ulama mendefinisikan takwa adalah mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Dalam keadaan terlihat maupun tidak terlihat. Artinya ada komitmen, ada ketetapan, termasuk ketetapan hati dalam menjalani perintah Allah tersebut. Nah, disitulah ciri orang yang kemudian melewati Ramadan dengan berhasil. Dia akan berhati-hati. Kalau kemudian sahabat menggambarkan takwa itu adalah sebagaimana kita berjalan melewati hutan yang penuh duri, kita berhati-hati jangan sampai kita kebaret-baret, keluar dari hutan itu dengan selamat dan tidak luka. Sepanjang perjalanan kita hati-hati, setiap kali melangkah satu persatu kita lihat, jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu cepat, sehingga kita bisa lolos dengan baik. Itu gambaran orang yang berhati-hati. Karena apa? Karena dia khawatir terlanggar, terlewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin berkaitan atau senada dengan hasil temuan tadi, bahwa kalau itu kita ikhlas, ternyata kita bisa berhasil memanfaatkan puasa kita untuk kesehatan, tapi kalau tidak, maka mungkin kita akan gagal. Jadi dengan demikian, dari gambaran itu saya melihat bahwa manfaat manfaat untuk berpuasa di bulan Ramadan itu saya bisa bedakan dalam dua kelompok. Yang pertama manfaat biologis, yang kedua adalah manfaat psikologis dan amaliyah, ya, psikososial. Jadi psikologis dan amaliyah termasuk diantaranya tentu akhlak, perilaku. Yang biologis itu saya pikir secara teoritis bisa terjadi. Ya kalau kita jadi gini, kalau kita berpuasa maka kita akan mengurangi kebanyakan kalori, terlalu besarnya kalori, atau kalau orang kedokteran menyebutnya overfeeding. Sebetulnya setiap makanan yang kita makan itu akan menjadi energi. Energi dalam badan kita itu cuma dari glukosa atau yang disebut sebagai gula. Kalau kita lihat macan tidak pernah makan gula, tapi dia punya kalori, dia punya energi, dia kuat. Karena semua makanan dari yang kita makan itu jadi gula. Gula itulah yang menjadikan ATP. Kalau anak-anak SMA belajar tentang kimia, sumber energi molekulnya namanya ATP. Itu sumbernya terutama dari gula. Jadi makan apapun semua akan jadi gula. Nah kalau kemudian kita makan terlalu banyak, maka sisanya karena hanya terpakai sedikit untuk kalori, sisanya akan jadi menumpuk. Itulah yang menjadi kolesterol, menjadi asam urat, kemudian menjadi gemuk karena numpuk pula di badan. Sudah gitu numpuk pula di pembuluh darah menjadi kerak-kerak yang berpotensi nanti pada akhirnya jadi sumbatan, jadi stroke, jadi serangan jantung dan seterusnya. Nah, karena itu sekarang banyak teman-teman yang mencoba untuk diet rendah gula, rendah karbohidrat, rendah nasi, bahkan secara ekstrim diet keto katanya. Keto itu tidak makan nasi sama sekali. Sebetulnya kalau makan nasi juga tapi kalorinya terjaga, nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah kita makan nasi cukup untuk kalori kita. Kita makan nasi sejauh kebutuhan kalori kita. Jadi sisanya lauknya dari mana? Semua jadi simpenan. Nah orang keto itu kalau dia ngurangi makan, akibatnya dia mengurangi karbohidratnya. Jadi seluruh makanan keto yang dia makan itu terpaksa diolah badan, di lemak segala macam diolah, diubah menjadi gula. Jadi dia makan gulanya dari makanan ketonya. Dan karena dia makan keto, tidak makan sama sekali, kapasitas perut kita akan terbatas untuk lauk. Ya, kalau di luar barangkali orang makan ayam satu gitu ya. Kita biasa makan lauk hanya sebagian seperempat barangkali dari total makanan kita. Kalau kita tidak makan nasi, 2 kali lauk yang biasa kita makan saja sudah kenyang. Jadi total kalorinya hanya sedikit kan. Karena kita makan 2 kali, 3 kali, itu masih nggak sampai dengan kita makan nasinya. Tapi akibatnya apa? Jadi total kolesterol akan terpakai badan untuk jadi kalori, untuk jadi gula. Total asam urat juga begitu. Sehingga secara umum itu akan turun. Kolesterol turun, asam urat turun, bahkan gula darah turun. Dengan demikian kalau tidak ada penumpukan di kerak-kerak pembuluh darah, maka tekanan darah akan turun. Itu secara umum hasil dari puasa. Bahkan tadi sudah disebutkan bahwa salah satu cara
yang di luar Ramadan itu adalah intermittent fasting, artinya berpuasa tapi tidak ngebleng. Nah itu bedanya ya kalau di Islam dibanding dengan agama yang lain. Dengan agama yang lain ada beberapa yang kemudian membuat puasa itu tidak makan sama sekali sekian waktu yang panjang. Ada juga yang kemudian tidak makan hanya jenis tertentu tapi makan terus. Jadi kalau puasa mutih itu kan sama dengan ketu sebetulnya ya. Nah, buat kita puasa itu intermittent. Puasa pada waktu tertentu sampai batas kesehatan kita, kemampuan kita, kemudian kita makan. Dengan demikian maka ada masa tidak makan tapi sebetulnya tidak sampai melampaui batas kemampuan kita. Itu ciri khas puasa gaya Islam. Puasa kita juga bukan buat tirakat dalam arti menyakiti diri. Karena kan beberapa kepercayaan melakukan ke filosofi bahwa kalau kita bisa menyakiti diri kita, maka kita akan lebih baik ke depannya. Ya, kalau kepercayaan di Hindu gitu ya, kan ada hari raya kalau India itu mereka yang menyakiti diri itu makin membuat kesempatan dia nanti kalau mati reinkarnasinya menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Itu kan keyakinan. Nah, kita kan tidak berpuasa untuk menyiksa diri. Kita berpuasa lagi-lagi untuk melatih diri. Melatih apa? Gitu kan? Apakah sekedar untuk kesehatan? Ada sesuatu latihan yang dimunculkan dan diharapkan dari situ. Ujung-ujungnya lalakum tattaqun. Nah, intermittent fasting itu sendiri menunjukkan bahwa pada saat kita mengurangi kalori pada level tertentu, kita punya kesempatan untuk memakan atau menghabiskan kolesterol dalam badan kita untuk menjadi energi. Jadi akibatnya berkurang. Nah, tapi tidak sampai kemudian merusak. Ketika sudah mulai level tertentu, maka mulai dimasukkan energi baru. Jadi tidak sampai merusak, sudah diberi baru. Saya ibaratkan sama seperti kendaraan. Mobil atau kendaraan motor barangkali, itu kalau dibiarkan, tidak dipakai, lama-lama rusak. Ya, banyak tuh mobil didiamkan, orangnya pergi ke luar negeri barangkali itu nggak pulang-pulang atau orangnya kemudian entah kemana nggak balik, udah jadi rusak nganggur. Sebaliknya kalau mobil dipakai digeber terus berlebihan, jadi sama seperti makan ya, tidak pernah makan sama sekali juga akan merusak. Tapi kalau digeber makan berlebihan, usus kita juga bekerja terlalu capek. Pankreas kita yang memproduksi insulin yang untuk kepentingan supaya makanan itu bisa diserap oleh sel, hormon untuk menyerap sel, itu juga harus bekerja keras. Tapi yang lebih bagus adalah kalau kendaraan itu usianya lebih banyak kalau dipakai, tapi tidak berlebihan. Jadi secara rutin ada dipakai, dipanaskan dulu, kemudian dipakai, setelah itu tidak berlebihan, dia istirahat. Sama badan kita juga gitu. Kita kalau tidak berolahraga sama sekali, maka makin lemes. Otot kita makin kecil, kita makin tidak kuat. Sebaliknya kalau kita overtrain, maka kemudian bisa cedera. Ketika cedera, malah nggak bisa apa-apa. Tapi olahraga rutin yang cukup dan tidak berlebihan, itu membuat kita lebih kuat dan lebih kuat. Ya, kira-kira gambaran itu membuat kita bisa memahami kenapa intermittent fasting itu bisa bekerja untuk tubuh. Tapi kemudian yang lain, yang kita lihat dari dampak Ramadan kita itu adalah faktor psikososial. Ramadan atau puasa itu membuat kita sabar. Yang pertama jelas, membuat kita sabar. Kenapa? Pasti terasa. Yang sudah biasa mungkin tidak terlalu, tapi pasti terasa pada jam-jam tertentu, jam 2 sampai jam 4 siang, pasti terasa ada laparnya. Ya, tentu tidak sampai berlebihan. Nah, itu melatih kita untuk menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, tapi kita masih bisa tidak terganggu aktivitas kita. Kerja masih bisa dan yang lain. Kemudian yang lain itu juga membuat kita untuk peduli. Karena dengan merasakan lapar, kita merasakan orang yang lapar bagaimana. Sehingga kemudian tepat sekali di Ramadan kita diajarkan untuk memperbanyak sedekah infak kita, dan kemudian orang membiasakan ketika zakat supaya mudah hitungan tahunannya dihitung setiap Ramadan juga, mumpung sekalian pahalanya sedang besar-besarnya. Makanya orang membayar zakat pada bulan Ramadan.
Nah, itu bisa didorong, kenapa? Karena kita ikut merasakan ketika orang tidak memiliki atau tidak berpunya, maka merasakan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tentu kita terlatih untuk meningkatkan keimanan kita. Karena kita memperbanyak perhatian kepada masyarakat, kemudian kita juga dianjurkan untuk memperbanyak bersyukur. Akibatnya karena bersyukur kita ingat sama Allah. Ketika ingat sama Allah, maka kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita perbanyak zikir, kita perbanyak pula tilawah. Dari situlah kemudian kita makin merasa dekat kepada Allah, sehingga kemudian keimanan kita merasa kita diawasi oleh Allah jadi makin kuat. Nah, itu semua bagian menambah keimanan kita, menambah kesabaran kita, menambah kepedulian kita. Itu sebetulnya bagian dari total keseluruhan yang disebut sebagai takwa. Jadi itulah bagian semua dari la'alakum tattaqun. Nah, kembali kepada cerita awal tadi, ternyata mereka yang kemudian masuk kelompok yang ikhlas itu perbaikan, sementara kelompok yang tidak ikhlas Ramadannya, ujung akhirnya ternyata parameter kesehatannya malah memburuk. Kalau ini kemudian kita lihat, maka sesungguhnya tadi mereka-mereka yang kemudian berhasil mendapatkan Ramadan dengan terlatih, bukan hanya sekedar latihan untuk tidak makan, tapi juga terlatih atas kesabarannya, kemudian terlatih atas kepeduliannya, terlatih meningkatkan keimanannya, maka insya Allah dia akan ingat kepada ayat yang tadi, yang wala tusrifu, janganlah kemudian berlebihan. Maka dia akan terlatih berikutnya tidak berlebihan. Disitulah kita mendapatkan hikmah ketakwaan kita, akibatnya kita tidak akan berlebihan termasuk dalam makan dan minum. Ternyata setelah dikaji, mereka kelompok yang tidak ikhlas tadi, kenapa gagal mencapai parameter kesehatan lebih baik, itu ada faktor balas dendam. Ya, jadi kalau malam buka balas dendam. Giliran kemudian Syawal, begitu selesai Ramadan, Syawalnya balas dendam lagi gitu. Apalagi banyak acara, banyak silaturahim. Begitu ketemu setiap banyak halal bihalal. Nah, setiap kali halal bihalal balas dendam itu. Maka kemudian parameternya menjadi tidak berhasil didapatkan. Karena itulah satu parameter berikutnya yang saya tangkap dari pesan takwa itu adalah kemampuan untuk melanjutkan ya keistiqomahan kita. Karena itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita, apabila kita selesai Ramadan, masuk Syawal, kita melanjutkan puasa 6 hari, maka seakan-akan kita akan berpuasa sepanjang tahun. Kenapa demikian? Karena itu adalah cara kita untuk melatih agar sepanjang tahun pun kita mampu untuk puasa berikutnya. Kalau sudah Syawal lagi muncul dalam keadaan banyak makan, orang lagi senang pada silaturahim, kita menyempatkan diri untuk berpuasa, maka insya Allah akan mudah bagi kita di bulan-bulan berikutnya minimal 3 hari dalam sebulan kita melakukan saum. Bahkan ada yang lebih bisa lagi sampai 2 kali sepekan, bahkan sampai kepada setiap 2 hari sekalipun. Istimroriyah atau kedawaman dari kegiatan intermittent fasting itu, itulah yang akan menyebabkan kita mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Ya, ahabul amali atwa muha wa ingkola. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang dawam, yang berlangsung terus menerus walaupun itu kecil. Itu insya Allah yang bisa saya gambarkan tentang bagaimana sebetulnya kita memandang dan bagaimana cara kita mengambil sikap terhadap puasa kita dan hikmah apa yang bisa kita dapatkan. Al-haqqu min rabbika faltumna mimman tarin, yang hak itu datangnya dari Allah. Apabila ada yang khilaf saya mohon maaf. Saya cukupkan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin minta waktu sedikit untuk tanya jawab kalau ada, Ustaz. Silakan kepada Bapak-bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin tanya Pak Dokter. Mengenai olahraga ketika puasa, itu kan ada yang pilihannya menjelang buka, mungkin ada juga yang malam, ada juga yang pagi. Mungkin pagi porsinya tidak seperti hari ketika tidak puasa, misalkan dikurangi. Nah itu yang sebagusnya seperti apa untuk olahraga itu? Terima kasih itu aja. Baik, terima kasih. Tentu olahraga lebih baik daripada tidak berolahraga. Jadi kalau memilih waktu daripada tidak sama sekali, silahkan ambil yang paling memungkinkan dengan kesibukan kita. Bahkan pagi pun silahkan. Tapi emang sangat diingatkan bahwa kalau pagi jangan terlalu berat, porsinya pasti lebih kecil karena kita ada risiko untuk kurang cairan. Ya, walaupun tubuh kita itu punya kemampuan untuk meregulasi cairan. Ya, jadi kalau tidak berlebih, tidak kompetitif, artinya bukan olahraga yang kompetisi gitu ya, yang harus menang atau berlomba, maka mestinya sih tidak terlalu berlebih. Ada satu penelitian teman saya, dokter spesialis penyakit dalam juga, ketika beliau mengambil penelitian akhir skor pendidikannya, beliau mencoba mengukur sebetulnya cairan di tubuh pada orang tua yang berpuasa. Ternyata betul pada awal-awal Ramadan itu jumlah cairan tubuhnya cenderung kurang. Tapi tanpa perubahan pola sahur dan bukanya, itu tengah bulan itu berubah kembali ke normal. Jadi walaupun pola minumnya kelihatannya sepertinya berkurang, tapi keseluruhan cairan tubuhnya itu kembali ke normal. Jadi ketika dua paruh kedua dari bulan Ramadan itu sudah nggak ada masalah. Jadi rupanya tubuh butuh adaptasi dulu, dari biasa minum bebas, kemudian minum diatur, turun, kemudian dia kembali lagi sendiri. Jadi insya Allah sih sebetulnya bisa olahraga pagi asal tidak berlebihan. Tapi memang tidak bisa jumlahnya sebagaimana yang lain. Nah, dengan demikian maka idealnya adalah olahraga sudah di lewat hari. Nah, sekarang malam ataukah sore? Yang lebih dianjurkan adalah sore. Karena tubuh kita memang sebetulnya sirkadian atau ritme biologisnya itu malam kita cenderung untuk turun semua hormon aktivitas kita. Karena kita memang cenderung untuk malam itu istirahat dan tidur. Jadi hormon kita untuk adrenalin, untuk berlari, untuk bergerak itu turun. Nah, sehingga kemudian akan terasa lebih lelah, lebih cepat lelah kalau malam. Karena itu yang paling ideal sebetulnya adalah mungkin sekitar jam 4:30 sampai 5:30. Itu paling ideal kalau waktu kita pas. Ya Allah alam nih Jakarta nih kadang-kadang segitu masih di jalan ya. Tapi kalau bisa 4:30, 5:30 adalah paling ideal. Kira-kira 15 menit atau setengah jam sebelum buka, kita menyelesaikan olahraga kita. Nah, setelah kita tenang, cooling down, kita pas waktunya untuk berbuka. Kenapa? Karena sebetulnya pada saat kita berolahraga, usus kita istirahat. Sebaliknya ketika kita istirahat, usus kita bekerja. Jadi kalau pada saat kita berbuka, pada saat itu kita masih baru selesai atau masih olahraga atau langsung baru berhenti, posisi usus kita lagi diem sebetulnya. Karena dia masih menganggap tubuh kita bekerja. Jadi ketika tiba-tiba harus dikasih kerjaan, kaget. Gitu. Jadi kita butuh waktu 15 menit, 30 menit untuk cooling down sehingga usus mulai bekerja lagi. Makanya kalau kita makan kekenyangan, Pak, habis itu ngantuk. Karena saat kita kenyang, usus kita bekerja. Jadi tubuh akan menginstruksikan yang lain istirahat, termasuk otak. Gitu, makanya ngantuk kita kalau kenyang. Karena yang waktunya usus kerja. Sebaliknya kalau kita tidur, usus kita kerja. Maka pagi-pagi umumnya orang bisa berbeda, tapi sebagian besar orang pagi-pagi pengen buang air besar. Kenapa? Karena seluruh makan udah kedorong tuh sama usus diselesaikan ketika kita tidur, usus kerja. Pagi-pagi tinggal dibuang. Itu sudah biologis, Allah sudah menciptakan begitu. Ya, maka kita puji Allah atas hal yang seperti ini gitu. Allahu a'lam bishawab. Ayo Pak Sugeng, kita gas lagi olahraganya. Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang bertanya. Barangkali kalau ada yang sakit, punya penyakit atau apa gitu,
Ya, silakan. Baik, jadi begini, untuk perut, ada yang mengatakan sakit mah misalkan, itu akan lebih berbahaya atau lebih sering kambuh kalau kita puasa. Ternyata kalau kita lihat penyakit perut, mulai dari mah ke bawah, itu terbagi dua. Luka atau kelainan di ususnya, atau kelainan pada fungsinya. Kalau luka, maka memang betul kalau dipuasakan, makin luka kalau yang di asam lambung, di lambung. Kenapa? Karena kalau kemudian asam lambungnya ada, sementara luka makin terjadi. Sementara kalau makanan masuk, dia mengurangi asam sehingga kemudian dia akan kena ke lukanya, asamnya menjadi lebih sedikit karena terbalut oleh makanan. Tetapi ada kelainan atau sebagian besar kelainan itu adalah fungsional. Jadi ususnya itu memang bawaannya malas oleh sebab penyakit macam-macam. Gula lah segala macam itu banyak penyakit yang karena ususnya fungsinya tidak bagus. Nah yang seperti itu justru perbaikan kalau kita nggak mengisi. Kalau kita tidak mengisi, ya karena dia malas, ya daripada nanti pekerjaan dia berantakan, kita istirahatkan. Dikasih dulu sedikit secara bertahap. Jadi caranya untuk memperbaiki penyakit yang khususnya malas adalah intermittent fasting. Tidak boleh diistirahatkan sama sekali, tapi dia harus diberikan istirahat lagi, diberikan. Seperti kalau kita punya kawan yang malas, mungkin harus dikasih kerjaan tapi bertahap, dilatih sampai kemudian dia lebih terbiasa dengan pekerjaan yang dengan load tinggi. Jadi itu satu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau luka itu pada daerah yang bukan asam lambung, maka ketika diisi justru perih. Ketika dia tidak diisi justru lebih bagus. Nah, pada kelompok yang karena fungsional atau kelainan yang bukan di lambung, itu semua lebih baik dengan puasa. Hanya luka terbuka pada lambung saja yang lebih buruk kondisinya kalau puasa. Dan itu ternyata hanya mencakup, hanya yang tadi lebih buruk puasa hanya mencakup hanya 20%. Jadi sebagian besar, 80% penyakit-penyakit perut itu akan berkurang keluhannya kalau berpuasa. Jadi kalau masih ada keluhan muncul disuruh puasa, lebih baik periksa. Berarti ada kelainan yang mungkin luka di dalam yang harus dievaluasi sebabnya. Gitu. Karena sebagian besar justru ketika kita puasa, penyakit perut perbaikan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Iya, GERD itu sebagian besar fungsional, geraknya terlambat. Dia tidak pompa ke bawah, salah pompa sehingga muncrat ke atas asam lambungnya. Gastroesophageal reflux, itu artinya reflux itu kalau bahasa anak kecil tuh gumuh. Ya, gumuh isi perut ke osofagus naik ke atas, gastroesophageal reflux. Cuman kalau anak kecil gumuh itu belewer ke mulut, kalau orang dewasa enggak dong. Sampai di sini doang turun lagi gitu. Nah, jadi mestinya itu akan membaik. Nah, tapi ada satu jenis GERD yang kemudian dia berbeda. Sebabnya itu bukan karena kontraksi yang nggak bagus, tetapi karena otot. Jadi gini, mohon maaf. Di lambung itu ada otot, mohon maaf, mirip anus. Anus itu kalau mau keluar, dia buka, setelah keluar dia nutup lagi, ototnya. Nah, di sambungan osofagus dan lambung itu ada otot yang seperti itu. Hanya bedanya ketika makanan masuk dia buka, ketika makanan sudah di lambung dia nutup, supaya tidak muntah keluar, dia nutup. Nah, itu kendor. Nah, itu juga bisa menyebabkan GERD, yang berbeda sebabnya dari pola yang kontraksinya nggak bagus tadi ya. Ini hanya karena kendornya itu. Nah, kalau kendornya itu mestinya membaik dengan puasa, tapi seringkali justru tidak membaik ketika balas dendam. Jadi ketika dia kendor, keisi kepenuhan, jadi nggak bisa nutup, wong dia di bawahnya keisi kantongnya, keisi kepenuhan. Jadi seringkali menjadi keluhan pada GERD yang tipe ini. GERD yang lain lebih baik dengan puasa, tapi pada GERD tipe ini seringkali menjadi keluhan selama Ramadan.
Usut punya usut, ternyata bukan ketika dia puasanya. Keluhan itu muncul gara-gara dia balas dendam ketika dia bukanya. Gitu. Nah ini yang harus dilihat sekali lagi. Wajar kalau kemudian puasa yang ikhlas akan menghasilkan hasil, tapi puasa yang nggak ikhlas nggak bisa ada hasilnya. Allah alam sawab. Masih ada lagi? Cukup Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Cukup ya? Cukup. Terima kasih atas Baik, terima kasih. materi yang disampaikan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa membawa kita ke hidup yang lebih sehat lagi. Untuk itu kita bisa mengakhiri acara ini dengan membaca doa kafaratil majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.